Shalom teman-teman, apa kabar? Oke, sebelumnya teman-teman silahkan maju terlebih dahulu ya, jangan terlalu belakang duduknya. Sebelumnya kita akan mau lebih dekat lagi kepada Tuhan, mari kita siapkan hati kita mau menyembah nama Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, terima kasih Engkau telah mempertemukan kami di tempat ini. Biarkanlah hati kami dapat menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu saja ya Bapa. Berkati dari awal perenganan sampai akhir ini ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari teman-teman, kita mau naikkan, siapkan hati kita. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Biarkan nama Tuhan saja yang kita sembah. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur
untuk segala kebaikan-Mu yang telah Kau berikan kepada kami semua ya Bapa. Biarkan berkat-Mu saja, kemuliaan-Mu saja yang kami tinggikan. Mari bersama-sama teman-teman kita katakan amin. Oke, masih semangat berdiri teman-teman. Setelah ini mari kita memuliakan nama Tuhan, mari kita lebih memuji nama Tuhan, mari kita naikkan sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik. Mari kita katakan amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita tinggikan nama Tuhan, Tuhan yang maha baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan setiap hati. Mari kita angkat tangan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Biarkan, mari teman-teman kita naikkan. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita naikkan lagi. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita bertepuk tangan, beri kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan, amin. Dipersilakan duduk kembali teman-teman. Sebab Tuhan baik teman-teman, karena kasih-Nya sungguh besar buat kita. Karya pengorbanannya di kayu salib, kita harus terus ingat. Kita mau hidupi kehidupan kita dengan Kristus. Kita mau
menyembah, memuji nama Tuhan lebih lagi. Cukuplah bagiku semua kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu Tuhan, menghidupkan aku. Tetapkan
Cukup bagi kami Tuhan untuk menyembah-Mu. Cukup bagiku menyembah-Mu, Yesus. Sungguh hati kami mengucap syukur Tuhan. Kebaikan Tuhan atas hidup kami tidak bisa kami hitung. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk berkat Tuhan sepanjang pekan ini. Sehingga kami boleh Tuhan layakkan di tempat ini. Untuk kami boleh beribadah kepadamu. Menyediakan hati kami, pikiran kami Tuhan untuk mendengar apa yang Kau inginkan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh memuji-muji Engkau, biarlah setiap pujian kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kini saatnya Tuhan, kami mau duduk diam di hadapan-Mu. Kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan. Sebab itu dasar dari kehidupan kami. Kiranya Tuhan urapi kami. Terlebih kami yang menyampaikan Tuhan. Ajar kami untuk merendahkan hati dan diri kami. Demikian juga kami yang mendengar sabda-Mu. Biarlah kami boleh menyediakan hati kami untuk siap melakukan dalam kehidupan kami. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh bahagia saya bisa berdiri di tempat ini di tahun 2024 ya. Ini adalah awal saya ada di depan di tahun 2024. Berkat Tuhan yang luar biasa yang tidak pernah berhenti saya dapatkan. Dan saya percaya teman-teman juga mendapatkan itu. Pada sore hari ini saya mendapatkan tema yang cukup familiar ya. Cukup kita kenal firman ini atau tema ini dalam kehidupan kita. Mengapa saya katakan begitu? Mengapa saya katakan begitu? Karena memang dasar kehidupan kita, dasar dari kekristenan kita adalah kasih. Ya, bicara kasih itu biasanya sering diucapkan pada bulan Februari. Hari kasih sayang. Tapi bulan ini orang Indonesia katanya kasih suara gitu ya, bukan kasih sayang. Baik, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau hidup untuk kasih, hidup untuk sayang begitu ya, hidup untuk cinta, bagaimana kita merealisasikannya? Mari kita lihat firman Tuhan yang pada sore hari ini akan mengawali kita. Firman Tuhan dari Efesus 2 ayat 10 berbunyi demikian. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, hidup kita adalah hasil dari rancangan Tuhan. Bukan sekadar kita tiba-tiba ada di dunia ya. Tetapi Tuhan merancangkan kita jauh sebelum kita ada. Nah, rancangannya apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Ya, sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kalimat-kalimat ini sungguh sering kita dengar. Ketika Tuhan memberikan perintah kepada kita, ketika Tuhan memberikan sabdanya kepada kita, itu sebenarnya bagian dari kewajiban kita untuk melakukannya. Nah, kalau temanya yang diberikan adalah hidup kita untuk memberikan kasih, ya, itu berarti hidup kita bukan tanpa rencana. Maka hal yang mendasari kasih adalah kita dibuat Allah untuk melakukan pekerjaan baiknya sebelum yang sudah dirancangkan Allah sebelumnya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, nah kasih itu merupakan dasar kekristenan. Ada banyak orang ya, awam begitu saja juga mengatakan kalau kita melakukan kesalahan kita punya label. Label kita apa? Kristen.
orang Kristen. Saya seringkali didatangi orang gitu ya, artinya bukan orang sembarangan, artinya mungkin tetangga atau orang-orang yang tertentu gitu. Tiba-tiba mereka datang ke tempat saya gitu ya, datang ke tempat saya melakukan sesuatu gitu ya. Saya tidak minta, saya tidak membutuhkan tenaganya, tapi tiba-tiba orang itu datang ya, kemudian membersihkan halaman saya, kebun saya gitu ya. Nah, saya itu sampai mikir gini, lah ini kalau saya pas nggak punya uang gimana ya? Tapi anehnya, bukan aneh, tapi puji Tuhannya begitu ya, selalu ada untuk saya berikan. Kalau orang itu datang, masa saya tolak? Maaf Pak, saya tidak membutuhkan tenaga Anda, hari ini saya tidak memerlukan. Saya itu tidak tega mengusir demikian. Karena di dalam hati saya, di dalam diri saya, di dalam hidup saya, ada Tuhan yang memberikan kasih itu. Jadi saya tidak bisa menolak. Sekalipun saya mungkin waktu itu uangnya pas-pasan, tapi mungkin orang itu lebih membutuhkan daripada saya. Jadi saya menerimanya. Entah nanti saya akhirnya nanti mungkin menghemat di bagian yang mana. Nah itu salah satu label. Berarti saya berpikir gini, oh orang itu menganalisis kehidupan kita. Tingkah laku kita, perbuatan kita, perilaku kita itu dianalisis orang. Jadi orang bisa menilai, oh kalau saya datang di tempat ini, saya tidak akan ditolak. Berat ya, jadi orang Kristen itu. Tapi itulah kita. Ketika Tuhan merancangkan kehidupan bagi kita, dan Tuhan memberikan kasih-Nya kepada kita, dan kasih itu ada dalam diri kita, maka kasih itu pun harus keluar dalam tindakan yang nyata. Jadi kasih itu dasar dari kekristenan. Kalau orang Kristen tidak punya kasih, dia tidak bisa disebut sebagai orang Kristen. Jadi ini harus dipahami dulu. Kadang begini ya, kita ini akan sulit menempatkan diri untuk berbuat yang tidak benar karena kita sudah dibetengi sekian banyak hal tentang kasih. Balik lagi kasih. Ya, mari kita akan kupas satu persatu apa itu sebenarnya yang Tuhan inginkan supaya kita hidup di dalam kasih. Ya, hidup dalam kasih. Di dalam ayat 1 Yohanes 3 ayat 18 berbunyi begini. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saya ulang, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kita berkata itu munculnya dari hati. Apa yang kita katakan dari hati. Ya, dari pikiran kita, dari hati kita keluarkan kata-kata. Saya mengasihi engkau. Kemudian perhatikan baik-baik gambar atau diagram yang saya buat. Tapi tidak cukup hanya itu. Apa yang kita ucapkan itu harus muncul dalam kehidupan kita menjadi sebuah habit, menjadi sebuah karakter. Ya, jadi kalau kita hanya sekadar ngomong itu tidak ada artinya. Nah, apa yang kita ucapkan itu harus menjadi habit kita, harus menjadi karakter kita. Baru kemudian kalau kita lihat di situ akan kita dapat wujudkan sebagai tindakan. Jadi 3 hal ini menurut saya sangat penting. Hidup di dalam kasih, hati pikiran kita dipenuhi dengan firman Tuhan, lalu membentuk hidup kita, karakter kita menjadi sebuah habit, yaitu tindakan yang nyata. Jadi bukan sekadar omong. Ada banyak orang pinter ngomong ya. Akhir-akhir ini kemarin sebelum pemilu itu banyak orang tuh ngomong ini, ngomong itu begitu ya. Bicara A, bicara B. Padahal tahu persis enggak sih? Saya yakin belum tentu semuanya mengerti ya. Tapi semua ikut berkomentar. Sekali lagi karena kita anak-anak Tuhan, mari kita perhatikan kita berbicara. Mari kita perhatikan kita bicara. Artinya apa? Bisa enggak kita melakukannya? Apa yang kita katakan itu? Kalau tidak, jangan katakan. Ya, jadi mari kita membiasakan seperti itu. Nah,
Lebih dari itu, ayat yang menjadi dasar tema kita kali ini adalah 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7. Mari kita akan membaca bersama-sama ya. Saya akan membacakan ayat yang keempat, kemudian teman-teman ayat kelima, saya keenam dan teman-teman ketujuh. Mari bersama-sama kita akan mulai membacakannya. Saya ayat keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Enam, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Iya, puji Tuhan, amin ya. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7, inilah sebenarnya penerapan dari kasih itu. Saya sebetulnya nggak usah bicara banyak ya, karena di sini dijelaskan begitu jelas apa yang Tuhan mau. Kalau engkau mengasihi, maka kamu tuh harus sabar begitu ya. Kasih itu sabar, harus murah hati, harus tidak cemburu, harus tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka karena ketidakadilan, tidak bersuka tapi bersuka dalam kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kalau saya lihat itu ada 16 poin sebenarnya ya. Jadi ada 16 poin sebenarnya di dalam 1 Korintus 13 ini. Teman-teman kalau membaca perikop dari 1 Korintus itu judulnya adalah kasih. Jadi melulu tentang kasih, bicara soal kasih. Ya, dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir. Nah mari kita akan lihat satu persatu. Ayat 13, 1 Korintus 13 ayat 4 itu demikian, kasih itu sabar. Nah sabar itu sebenarnya apa? Saya membaca beberapa referensi begitu ya. Ternyata kata sabar itu makna dasarnya itu ada pengertian tentang membutuhkan waktu yang panjang begitu. Ketika saya membaca ini saya mikir membutuhkan waktu yang panjang. Untuk apa? Nah ternyata sabar itu berarti kaitannya dengan apa? Kemarahan ya. Jadi menahan sesuatu. Jadi maksudnya begini, membutuhkan waktu yang panjang untuk marah. Membutuhkan waktu panjang untuk titik-titik yang tidak baik begitu ya. Artinya apa? Kita perlu berpikir dulu. Jadi kalau di dalam ayat 4 ini berkata demikian, harus sabar. Artinya kita memerlukan waktu untuk sedemikian rupa ya, tidak cepat marah. Jadi kalau ada sesuatu hal, jangan kemudian kita langsung kaget merespon lalu marah begitu ya. Kemudian murah hati, apa yang dimaksudkan murah hati? Murah hati itu tidak sama dengan murahan ya. Murah hati itu berbaik hati ya, ramah gitu ya. Kemurahan hati sekalipun tanpa dibalas berarti murah hati itu kalau memberikan sesuatu berarti tidak perlu dibalas. Artinya gini, tanpa pamrih gitu ya. Kemudian di situ juga dikatakan tidak cemburu. Nah, kata cemburu di sini bahaya. Kita sendiri tahu ya. Akibat dari cemburu atau iri hati, maka ada pembunuhan pertama di dunia. Jadi hati-hati. Jangan membiarkan iri hati itu menguasai kehidupan kita. Iri hati atau sirik ya kepada orang lain. Ketika orang lain beruntung, ketika orang lain itu lebih baik daripada kita sirik mungkin ya. Nah, ini awal dari kejatuhan kita. Kemudian tidak memegahkan diri ya. Jadi tidak ada apapun yang membuat kita berbeda atau lebih penting. Jadi jangan memegahkan diri atau menonjolkan diri karena sebetulnya kita tidak lebih dari yang lain. Kita tidak berbeda dari yang lain. Namun banyak orang yang melakukan hal ini. Menyombongkan diri.
karena adanya media sosial yang mudah kita lihat begitu ya. Orang senang untuk memegahkan dirinya. Entah itu dengan perkataan, dengan harta benda yang ada ya. Apakah itu beneran harta bendanya atau tidak, kita tidak tahu. Nah, di dalam ayat yang keempat ini, itu saja sudah sekian banyaknya ya. Harus butuh waktu untuk merespon sesuatu secara negatif. Jadi sebenarnya kita tidak boleh merespon sesuatu itu dengan negatif, harus positif. Kemudian juga kita harus murah hati, memberikan sesuatu tanpa pamrih, tidak iri, tidak juga merasa bahwa kita lebih dari yang lain. Lalu ayat yang kelima bicara soal apa tadi? Mari kita akan selidiki juga. Apa yang harus dilakukan di ayat yang kelima? Iya, next. Saya tidak kelihatan kalau dari sini ya. Ayat yang kelima, tadi ia tidak melakukan yang tidak sopan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sampai begitu detailnya firman Tuhan. Tuhan mengatakan ia tidak melakukan yang tidak sopan. Ada banyak dari kita tidak sopan. Tidak sopan artinya apa? Tidak memiliki nilai atau value gitu ya. Melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan, tidak ada rasa penghargaan di situ gitu. Jadi mengabaikan sesuatu, tampaknya itu mungkin itu kita merasa itu tidak apa-apa. Tidak sopan, misalkan ada orang tua bicara, kemudian kamu nyelonong gitu ya. Itu hanya bagian kecil, itu tidak sopan. Tapi ketidaksopanan yang lain itu sebetulnya banyak ya. Tidak sopan berpakaian mungkin. Hari-hari ini mungkin model itu sedemikian rupa ya, khususnya yang putri ya, anak-anak putri ya. Saya tidak bermaksud untuk mencela gitu, tidak. Tapi misalkan saja di rumah Tuhan gitu ya. Coba kita lihat pakaian kita. Apakah pantas, apakah sopan begitu ya. Apakah kita sudah sesuai dengan kesopanan atau tata aturan yang berlaku begitu ya. Tindakan yang bernilai. Karena apa? Apa yang kita lakukan itu akan menunjukkan nilai diri kita. Jadi sopan santun itu sebetulnya akan menunjukkan value kita seperti apa. Kata-kata kasar kadang-kadang keluar dari mulut kita. Bahkan mungkin kamu merasa, teman-teman merasa, enggak apa-apa, ini hanya mainan. Saya sedang bermain game gitu ya. Lalu mungkin mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan. Nah saya pikir yuk kita mulai rem itu ya. Kemudian juga tidak mencari keuntungan sendiri. Artinya begini. Ketika kita melakukan sesuatu, jangan pernah berpikir itu sesuatu menguntungkan bagi kita. Tapi mari sesuatu itu menguntungkan bagi orang lain, menyenangkan bagi orang lain, begitu ya. Tapi kebanyakan orang tidak begitu, dia akan menimbang, saya rugi enggak nih melakukan ini? Saya beruntung enggak? Setiap kali pemilu yang saya ingat ya, karena pemilu itu baru saja. Setiap pemilu yang saya ingat, saya sudah ikut pemilu sekian kali berarti ya. Ada yang menang, ada yang kalah. Tapi yang kalah selalu bilang, ada kecurangan. Betul ya? Hampir di setiap pemilu. Entah itu benar atau tidak, kemungkinan kecurangan itu pasti ada. Nah kecurangan ini mungkin bisa kita katakan untuk menguntungkan dirinya. Mengatakan curang supaya mungkin pemilunya diulang. Supaya nanti mungkin hasilnya bisa berbeda. Itu berarti juga untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya. Nah mari kita diingatkan Tuhan
supaya kita tidak mencari keuntungan sendiri. Kalau kita melakukan sesuatu, ingat ya, jangan pernah berpikir bahwa itu untuk diri kita. Kenapa? Teladan Tuhan Yesus itu memberikan teladan yang luar biasa. Tuhan Yesus bertindak bukan untuk keuntungan dirinya, tapi untuk menguntungkan kita semua. Kita menjadi berharga, kita menjadi layak, ya. Jadi bukan untuk keuntungan Tuhan Yesus sendiri. Nah, ini perlu kita catat. Teman-teman dalam bergaul, perhitungan begitu ya. Jangan dong, orang Kristen, anak Tuhan itu jangan perhitungan. Ya. Kalau Anda perhitungan, maka Tuhan juga akan memperhitungkan berkat-berkatnya. Ya, jadi jangan berpikir itu untuk keuntungan kita. Lalu tidak pemarah. Pemarah ini karena apa? Karena mudah dihasut. Mungkin teman-teman sering gibah ya. Apa tuh namanya? Ngerasani begitu ya. Wah, kalau sudah dengar, kemudian yang dirasani dengar, terus marah. Jadi orang marah itu sebetulnya karena apa? Karena adanya hasutan. Karena ada orang yang bisik-bisik begitu ya. Atau istilahnya sekarang katanya gibah, ngerasani begitu. Cepat marah, jangan jadi pemarah. Tadi kaitannya di awal ya, sabar. Butuh waktu untuk kita berpikir. Saya seringkali kalau dengan murid-murid saya bilang, kalau kamu mau marah, itu ketarik nafas dulu deh. Satu tarikan saja, saya bilang gitu. Karena itu memperpanjang waktu untuk kita berpikir dan menenangkan diri. Jadi jangan mudah terhasut. Lalu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Apa maksudnya tidak menyimpan kesalahan orang lain? Apakah langsung membenarkan kesalahan itu? Bukan, maksudnya bukan begitu. Tapi tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain. Ada banyak orang itu sakit hati, luka karena apa? Mengingat penderitaannya sendiri. Ya, mungkin pernah disakiti. Dia merasa tidak senang kepada orang lain sehingga dia membuat bara di dalam dirinya. Dia tidak bisa melupakan dan itu akan menjadi penyakit menurut saya, ya. Kenapa harus kita pikirkan orang yang mungkin membuat kita sakit hati tidak kenapa kita jadi yang harus sakit hati, ya. Jadi jangan menyimpan kesalahan orang lain. Artinya jangan mengingat. Berusahalah untuk mengampuni. Karena demikian itu kasih, ya. Loh, kalau sudah berulang-ulang, Bu, ya, tetap firman Tuhannya berapa kita harus mengampuni? 70 kali 7 kali. Entah kalinya berapa. Jadi itu pegangan bagi kita. Jangan mengingat-ingat. Enggak enak orang mengingat-ingat kesalahan orang lain, ya. Berikutnya yang ayat ke-6, ya, kita akan belajar yang dari ayat 6. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Poinnya adalah tidak bersukacita untuk sesuatu yang salah maksudnya. Tidak menyembunyikan kebenaran, tetapi bersukacita ketika kebenaran itu berlaku. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya seringkali memperbaiki atau mungkin membetulkan begitu ya. Mari kita melakukan sesuatu yang baik. Kalau dunia itu mengatakan melakukan sesuatu yang baik, perbuatan baik. Bagi saya tidak cukup. Karena baik tidak selalu benar. Jadi mari kita melakukan yang benar. Itu kuncinya. Kamu memberi seseorang baik. Memberi apa? Memberi uang mungkin baik. Tapi ketika memberi itu tidak menolongnya untuk melakukan sesuatu yang lebih baik, maka tidak benar. Seringkali kita mau menolong kasih orang uang ya.
Saya tidak pernah memberi uang orang-orang yang di perempatan jalan begitu. Kenapa? Karena ada undang-undangnya. Undang-undangnya kalau kita memberi, kita kena pasal. Memberi berarti baik kan? Baik, tapi tidak benar secara undang-undang. Kenapa? Pemerintah sudah menyediakan. Di mana? Ada dinas sosial. Ya. Salurkan saja ke sana supaya nanti akan ada yang mendistribusikannya dengan benar. Jadi itu, mari kita melakukan hal yang benar, bukan sekadar baik. Ya. Yang ketujuh sekarang, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ada beberapa poin yang saya catat di sini. Yang pertama adalah tidak membeberkan kegagalan atau kesalahan orang lain. Kemudian mempercayai apa yang Tuhan firmankan. Mempercayai bahwa orang lain dapat dipercaya. Meletakkan harapan pada orang lain. Kita menjadi semangat atau tahan uji dalam menanggung segala sesuatu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, beberapa poin ini menyatakan seperti ini tadi yang saya catatkan, tidak membeberkan kesalahan orang lain. Jadi tidak ngomongkan tadi ya keburukan, kekurangan orang lain. Lalu mempercayai apa yang Tuhan firmankan. Ini kunci dari ayat yang ke-7 dari 1 Korintus 13. Jadi mempercayai apa yang Tuhan firmankan karena mendasari kehidupan kita. Lalu berikutnya, poin berikutnya adalah mempercayai bahwa orang lain dapat dipercaya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika kita tidak percaya orang lain, sebetulnya kita sedang membunuh karakter orang itu. Mungkin orang itu sudah pernah melakukan kesalahan. Tapi kalau kita tidak pernah memberikan kesempatan untuk dia kita percayai, maka hidup orang itu juga tidak akan menjadi benar. Mari kita mempercayai orang lain meskipun pernah berbuat salah. Ada lembaga pemasyarakatan atau LP atau penjara begitu ya. Di sana mereka dididik. Setelah keluar orang ini butuh dipercaya untuk bisa melanjutkan kehidupannya. Ketika orang ini tidak dipercaya, maka habislah dia. Tidak ada yang mau terima. Tahun-tahun terakhir sekarang itu sudah cukup baik ya. Ketika orang keluar dari penjara, kantor atau apapun itu sudah bisa menerima mereka. Sejauh ada surat keterangan yang memang sudah berkelakuan baik. Nah, kalau dulu teman-teman, dulu ya zaman dulu, ada banyak orang yang mendiskriminasikan. Ya, jadi mereka tidak punya kesempatan itu. Sehingga apa? Mereka berbuat salah lagi. Mereka masuk lagi. Dan itu terus menerus. Nah mari kita tidak melakukan hal itu. Jadi kita mencoba untuk mempercayai orang lain supaya dia dapat melanjutkan hidupnya. Lalu meletakkan harapan pada orang lain. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Kita berharap orang lain itu bisa mendapatkan sesuatu yang baik. Ya. Kiranya Tuhan memberkatimu, kiranya usahamu berhasil. Nah itu meletakkan harapan pada orang lain. Karena di dalam ayat 7 ada kata mengharapkan segala sesuatu. Jadi harapkanlah semuanya yang baik untuk orang lain. Jangan kamu pikir orang lain tidak membutuhkan itu, butuh ya. Jadi butuh dimotivasi, butuh didorong untuk dia mewujudkan impiannya. Dan yang terakhir adalah tahan uji dalam menanggung segala sesuatu. Ya, sabar menanggung segala sesuatu itu bicara soal tahan uji. Hidup itu tidak mudah, iya. Tapi apakah hidup kita selesai kalau hidup kita tidak mudah? Ya sudah saya berhenti nggak mau hidup, mati saja begitu? Tentu saja tidak. Tapi ketika kita sabar
menanggung segala sesuatu, maka kita akan bisa melanjutkan hidup kita. Orang lain bisa melanjutkan hidup. Itulah bentuk kasih. Dari ayat 4 sampai dengan 7 bicara bagaimana kita menerapkan kasih itu terhadap orang lain. Paulus menuliskan Korintus ini karena apa? Karena pada waktu itu jemaat di Korintus sedang dalam persoalan besar tentang bagaimana mereka hidup dalam kasih. Paulus mengingatkan kembali supaya hidup dalam kasih. Kalau diawali ayat ini, coba mungkin dibukakan ya, 1 Korintus 13 ayat 1. Bisa dibukakan ayat 1. Iya. Nah, mari kita lihat. 1 Korintus 13 ayat 1. Ini mendasari dari, nah, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ini diawali kalimat itu oleh Paulus. Jadi sedang ada masalah jemaat Korintus tentang bagaimana menerapkan kehidupannya berjemaat. Ada banyak orang ngomong saat itu, tapi tindakannya tidak ada. Nah, maka itu kemudian di ayat 4 sampai dengan 7 ditunjukkanlah kasih itu, gitu ya. Ada kata ganti penunjuk. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati dan seterusnya. Ini loh gitu ya. Jadi kalau saya bayangkan si Paulus ini sedang memberikan satu penegasan tentang kehidupan bagaimana orang Kristen, orang berjemaat punya kasih. Mari kita melakukannya supaya kita bisa berjemaat dengan baik ya. Jadi walaupun teman-teman adalah youth, teman-teman pun adalah warga yang atau jemaat di gereja Dr. Cipto ini. Apakah kenal satu dengan yang lain? Apakah tahu persoalan satu dengan yang lain? Mungkin kita butuh sekali waktu sih hello, namamu siapa, tinggal di mana, keadaannya seperti apa begitu ya. Saya tidak tahu apakah semuanya kenal? Semua kenal enggak? Kenal enggak Pak Fama semuanya? Enggak. Teman-teman, masa remaja, masa pemuda gini adalah masa yang indah. Kenapa saya bilang gitu? Karena saya sudah pernah remaja ya, saya sudah pernah pemuda. Saya itu sampai pernah menyesal gitu, ada satu hal yang tidak saya lakukan ketika saya pemuda. Ya. Maka itu ketika Anda selesai beribadah, mungkin si hello tanya rumahnya di mana, kamu kelas berapa, pekerjaanmu apa, begitu ya. Jadi mesti harus membangun relasi dengan baik. Supaya kasih itu nyata. Bagaimana mungkin teman-teman bisa menerapkan kasih kepada orang lain sementara teman-teman berjemaat di sini tidak mengenal? Jangan pulang dulu nanti kalau sudah selesai ibadah. Ngomong-ngomong bentar 5 menit, 10 menit begitu ya. Supaya kita mengenal. Nah, ada sebuah hal yang saya ingin katakan kepada teman-teman. Next tadi ya. Kasih bukan tentang perasaan, melainkan tentang komitmen. Ya, jadi kasih itu bukan soal perasaan, perasaan kita ya, bukan. Tapi tentang komitmen kita. Kalau perasaan kita aku mengasihi engkau gitu tadi ya yang saya katakan enggak, tapi komitmen kita. Bagaimana komitmen kita terhadap kasih untuk dapat kita terapkan. Tolong mungkin diingat ini ya, kasih itu bukan tentang perasaan. Perasaan kita, perasaan orang lain, tidak juga itu. Tapi tentang komitmen. Komitmen untuk menerapkannya dalam kehidupan kita. Ya, Allah adalah kasih. Kita dikasihi Allah. Allah ada dalam kita bila saling mengasihi.
Untuk menutup ini saya mikir kata apa yang cocok ya, kalimat apa yang cocok ya. Saya ingat Allah adalah kasih. Kita dikasih Allah. Jadi Allah itu sumber kasih kita. Jadi sekarang kita punya kasih. Kalau kita tidak punya kasih, maka kita tidak bisa memberi kasih kepada orang lain. Ketika Anda mau memberikan uang Anda, maka Anda harus punya uang dulu. Betul enggak? Kalau Anda tidak punya, Anda tidak akan bisa memberi. Nah, puji Tuhannya, Allah kita itu kasih. Dan kita dikasihi, kita diberi kasih itu dalam diri kita. Maka kita punya modal untuk mengasihi orang lain. Ya, jadi kalau Allah ada di dalam hati kita, diri kita, ya, itu karena apa? Karena kita bisa saling mengasihi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya mohon pemuji bisa menolong saya untuk menyanyikan sebuah pujian. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kasih itu lemah lembut, ya. Iya, biar pemuji menyanyikan ini dulu, kita merasakan kata-kata dalam lagu ini, dalam pujian ini, supaya kita benar-benar merasakan bahwa Allah mengasihi kita. Allah sungguh ada di dalam diri kita. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti murah hati. Terima kasih Tuhan. Kasih pasti-Mu ya Tuhan. Sungguh Tuhan, terima kasih. Mari teman-teman kita angkat pujian ini. Rasakan bahwa benar-benar kasih itu sungguh murah hati. Sungguh bisa memaafkan orang lain. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ku tiada Batasnya. ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari jemaat saja yang menyanyikan ini, rasakan. Sungguhkah engkau merasakan kasih Tuhan yang lemah lembut? Bukankah Tuhan mengampunimu? Mari kita mengampuni orang lain. Ajarilah kami Tuhan kasih-Mu. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini
kasih-Mu tiada batasnya, sehingga Engkau rela menjadi manusia untuk menebus kami. Engkau relakan dirimu di kayu salib, disalibkan, mengucurkan darah untuk menebus kami. Itu bukti kasih yang nyata Tuhan. Dan ketika kami sudah mendapatkan kasih dari Tuhan, apakah kami akan berdiam diri? Kami tidak memberikan kasih itu pada orang lain. Tidak Tuhan, kami mau mengasihi orang lain. Kami mau Tuhan, sebagaimana dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7. Begitu banyak hal, 16 poin yang Tuhan masukkan di dalamnya untuk kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk bersabar, untuk murah hati, untuk tidak mementingkan diri sendiri, untuk tidak bermegah dan lain sebagainya. Terima kasih Tuhan. Kami pernah Tuhan, hari-hari yang lalu kami menjadi pemarah, kami tidak sabar, kami tidak bisa mengampuni orang lain, kami menyombongkan diri, dan masih banyak hal lain yang kami lakukan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Beri kami hati yang benar-benar punya kasih. Bukan sekadar kasih itu ada di dalam hati kami, tetapi kami mau jadikan itu habit kami, karakter kami, supaya kami punya nilai di dalam kehidupan ini. Dan kami bisa mewujudkannya di dalam tindakan dan perilaku kami. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang indah. Sebentar kami hanya mendengarkan firman-Mu secara sederhana ini. Tapi biarlah Tuhan waktu ini merupakan waktu yang memiliki kualitas baik. Kami tahu, kami menjadi mengerti kasih perlu kami terapkan dalam hidup kami untuk orang lain. Sebab itulah perintah Tuhan atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali. Terima kasih Ibu Erin untuk pelayanannya. Oke, selanjutnya ada pengumuman teman-teman, ada beberapa pengumuman. Jadi dimohon teman-teman untuk menyimak. Jadi yang pertama, besok Sabtu ada badminton. Besok Sabtu ada badminton. Terus jangan lupa juga dilihat juga jamnya. Kemudian yang kedua, untuk basket ada atau tidaknya nanti akan diinfokan di grup. Jadi yang belum masuk grup bisa menghubungi Nia, Ovalsta. Oke. Kemudian yang ketiga, bagi teman-teman di sini yang belum masuk grup YFC bisa langsung menghubungi Nia atau pengurus lainnya ya, karena info semua ada di grup WA. Seperti itu. Kemudian yang terakhir di sini kami juga menghimbau teman-teman yang mau pelayanan tamborin bisa langsung menghubungi VV. Seperti itu. Ya, ini fotonya. Oke, selanjutnya adakah yang berulang tahun? Ini ada Gracia Jovita Agatha. Apakah ada Gracia Jovita Agatha? Enggak ada ya. Oke, Stephen Jonathan. Stephen Jonathan. Tidak ada. Oke, yang terakhir Roselyn Felis. Enggak ada. Oke. Jadi mungkin nanti Papa bisa mendoakan 3 teman kita ini. Kemudian adakah jiwa baru? Teman-teman Asar? Enggak ada? Oke, mari teman-teman kita mau siapkan persembahan terbaik yang akan diberikan kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan, segala sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk-Mu ya Bapa, biarkanlah ini berkenan bagi kerajaan-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebab Tuhan baik. Bersyukur dengan penuh pujian, bersyukur
Puji Tuhan, teman-teman yang terkasih, kita boleh beribadah pada hari ini. Saya percaya semua kita boleh mengalami berkat Tuhan, khususnya bagaimana supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kasih, karena di dalam hati kita sudah ada kasih. Terima kasih Ibu Arin yang telah memberkati kita. Biar Tuhan juga memberkati setiap pelayanan dan juga pekerjaan yang Tuhan percayakan. Terima kasih juga untuk tim pemuji yang boleh memberkati kita hari ini. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati kita semua, dan juga multimedia, Aser juga yang telah memberikan waktunya untuk melayani Tuhan. Dan jangan lupa minggu depan kita akan kembali lagi di tempat ini. Saya rindu supaya kita boleh terus bersemangat untuk terus mencari Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kasih setia Tuhan. Sepanjang kami boleh beribadah, kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, firman yang boleh disampaikan boleh mengingatkan kami betapa kami hidup harus menunjukkan kasih, sebab Kristus telah ada di dalam diri kami yang adalah sumber kasih itu. Kadang-kadang kami lemah dan gagal Tuhan, tetapi hari ini kami diingatkan ketika kami mengandalkan Tuhan dan Roh Kudus yang ada dalam diri kami, maka kami dimampukan bukan hanya sekedar memiliki perasaan kasih, tetapi lebih daripada itu kasih menjadi komitmen di dalam kehidupan kami. Berkati Ibu Arin yang telah memberkati kami percaya Tuhan bahwa senantiasa Roh Kudus akan terus bekerja memakai hidup Ibu Arin untuk menjadi berkat dimanapun dia berada. Terima kasih untuk teman-teman juga yang boleh melayani, baik tim musik, pujian, maupun juga multimedia, Aser, dan juga teman-teman yang lain yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Biarlah berkat Tuhan boleh dicurahkan atas setiap kami, dan biarlah karunia kami semakin dipertajam oleh Tuhan, sehingga hidup kami boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih juga untuk teman-teman yang boleh hadir dengan kesetiaan mereka, untuk mereka boleh diberkati di dalam ibadah kami pada sore hari ini. Kami percaya keberadaan mereka dan kedatangan mereka bukan karena keinginan mereka sendiri, tetapi Tuhan yang menggerakkan hati mereka, sehingga mereka boleh semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Apapun yang menjadi kondisi kami hari-hari ini, mungkin kami sedang mengalami tantangan dalam studi kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam hubungan relationship kami dengan siapapun Tuhan. Hari ini kami percaya Tuhan meyakinkan kami, Engkau ada beserta dengan kami. Dan kami percaya Tuhan yang akan menuntun kami untuk melewatinya dengan ucapan syukur, melewatinya dengan kekuatan Tuhan. Sehingga kami boleh berkata, sungguh Yesus adalah Allah yang baik, yang senantiasa mengasihi kami dengan kasih yang tulus. Terima kasih, berkati pekerjaan kami, berkati studi kami, berkati perkuliahan kami, berkati masa depan kami Tuhan. Apapun yang sedang kami rancangkan hari ini, yang sedang kami doakan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan yang memberkati dan yang menggenapkan apa yang menjadi kerinduan kami ini sesuai dengan rancangan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Berdoa untuk teman-teman yang berulang tahun, untuk Gracia Jovita, Stephen Jonathan, dan juga Roselyn Felicia dimanapun mereka berada pada saat ini. Kami percaya bahwa kasih setia Tuhan, penyertaan dan berkat Tuhan mengalir atas teman-teman kami. Dan kami rindu Tuhan, mereka juga semakin mencintai Tuhan, bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan tentunya kami percaya masa depan mereka ada di dalam jaminan tangan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, sebentar kami akan berpisah-pisah, kami akan melakukan berbagai aktivitas kami. Kiranya Tuhan menuntun, menjaga, melindungi sehingga kami boleh selamat sampai tujuan kami dengan tidak kurang suatu apapun. Dan Tuhan tolong kami untuk terus menjaga kekudusan hidup kami, untuk kami tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Mari teman-teman yang terkasih, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan cahaya wajahnya dan dia memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu sekalian dan dia memberikan kau damai sejahtera yang akan menghantarkan kau kepada setiap janji Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu berkat daripada Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Thank you, Jesus. It's only by your grace.
Thank you.